Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Mari kita ikuti ibadah virtual hari ini. Mari kita siapkan hati dan teduhkan hati kita. Bapa Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah memelihara kami hingga sampai saat ini. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Basuh jamah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Dalam terang yang tak tertandingi, Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia di atas segala raja, segala puji sembah ku naikkan bagi Dia, hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji namanya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita, beri kemuliaan bagi Tuhan yang bertata. Terima kasih Tuhan. Dia bersemayam dalam terang yang tak tertandingi. Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, dan hanya Dia Raja di atas segala raja. Segala puji sembah ku naikkan bagi Dia,
Tidakkah kau dengar, Tuhan itu kekal, yang mencipta bumi sampai ke ujungnya. Ajaib perbuatannya, yang menantikan Tuhan kan dapat kekuatan baru, bagai raja wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu, pada sebuah tujuan hidup kekal. Yes! Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu kekal, yang mencipta bumi sampai ke ujungnya. Ajaib perbuatannya, yang menantikan Tuhan kan dapat kekuatan baru, bagai raja wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu, pada sebuah tujuan hidup kekal. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha Kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi. Tuhan Maha Kuasa, Katakan Maha Maha Kuat. Kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha Kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi Engkau. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Mari angkat suaramu sama-sama. Mari siap-siap angkat suaramu. Yang menantikan Tuhan kan dapat kekuatan baru, bagai raja wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu, pada sebuah tujuan hidup kekal. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha Kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha Kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi Engkau. Bagi namanya segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi. Lawat kami pribadi lepas pribadi. Urapi kami dengan perkenanan-Mu Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan kami. Yesus datang di hidupku, lawatku dengan hadir-Mu, jamah
Yesus datang di hidupku. Lawanku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Izinkan ku jamah jumpai di jubah-Mu Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu Tuhan. Senantiasa Mari angkat suaramu. Yesus datang di hidupku. Lawanku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Izinkan ku jamah jumpai di jubah-Mu Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu Tuhan. Senantiasa Kami sembah kemuliaan. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami rindukan jamah. Terima kasih Tuhan, tiada baik seperti-Mu. Terima kasih Tiada seperti-Mu. Kami serah, kami menyembah. Izinkan ku jamah jumpai di jubah-Mu Yesus, perkenanan sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu Tuhan. Izinkan ku jamah jumpai di jubah-Mu Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu
Amin. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Biarlah setiap apa yang sudah kami pujikan tadi jadi kekuatan bagi kami. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu, siapkan hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, sehingga apa yang hamba-Mu sudah persiapkan akan hidup, merema dalam hidup kami, dan menuntun setiap apa yang menimpa kami. Kami tahu Engkau yang menolong, menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang di rumah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah setiap kami dirubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pelayan-pelayan boleh dipersilahkan untuk duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, tadi ada 2 WL. Salah satu WL yang berdiri di sebelah kiri tadi adalah murid di Yesus Gembala yang sudah mungkin 4 tahun, 5 tahun, usianya baru 15 tahun. Dan dikader untuk menjadi worship leader, namanya Michelle. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini pun jangan sampai kita ini menjadi tidak bisa melakukan apa-apa. Pada firman pada malam hari ini saya bawakan mengenai salah fokus. Judulnya adalah salah fokus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita fokus terhadap sesuatu, maka kita akan mengejar sesuatu itu sampai kita mendapatkan. Dan biasanya orang Kristen bisa salah fokus di dalam kehidupan beragamanya. Mari kita buka kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9, judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kalau Bapak Ibu Saudara dengarkan beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan di channel Gereja Yesus Gembala, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di penggembalaan di Magelang ini, akan jarang sekali saya membawakan mengenai mujizat. Kenapa saya jarang membawakan mengenai mujizat adalah setiap orang itu kalau dibawakan mengenai mujizat pasti akan sukacita. Yes, dapatnya mujizat. Tetapi seringkali mujizat bisa membawa kita salah fokus. Dan inilah yang terjadi pada orang yang berjumpa dengan Yesus, dan orang itu ada di kolam Bethesda, di sebuah gerbang domba, dan disebut Serambi Salomo. Mari kita buka kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ke 9. Bunyinya demikian. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilam dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, ini cerita menarik sekali. Dan satu malam saya lagi ngobrol sama istri dan bercerita mengenai sebuah lagu, dan lagu itu bercerita mengenai kesembuhan. Dan istri saya menanyakan mengenai orang yang berjumpa dengan Yesus, yaitu orang lumpuh ini dalam Yohanes pasal 5 ayat 3, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 ini. Dan ceritanya begini Bapak Ibu Saudara, saat Yesus itu sedang mau ke Yerusalem,
Dia itu dalam perjalanan, dia mampirnya ke kolam Bethesda ini. Dan kolam Bethesda ini ceritanya terkenal sekali. Banyak orang yang lumpuh berjalan dan dibawakan dari kolam Bethesda ini. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa cerita ini sebenarnya menariknya adalah demikian Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Menariknya adalah orang ini kumpul bareng-bareng, ada orang buta, ada orang timpang, ada orang yang sakit, ada orang yang punya problem, tumpah ruahnya di tempat ini. Dan yang mereka nantikan apa? Satu keajaiban yang membawa kepada jawaban apa yang mereka nantikan. Orang yang buta tentu saja pengen melihat, orang yang bisu tentu saja pengen ngomong, orang yang lumpuh tentu saja pengen berjalan. Dan menariknya gini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakitnya 38 tahun, sakitnya lama banget, gak sembuh-sembuh. Biasanya orang kalau sudah sakit lama, mau itu pengobatan seperti apa aja, biar itu gak sesuai firman aja, biasanya orang Kristen bisa terjang. Yang penting aku sembuh. Seringkali dalam kehidupan kita ini yang ada dalam problem, dalam masalah, kita gak peduli firman Tuhan, yang kita pedulikan apa? Jawaban atas doa kita yang semau kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah fokus dalam kehidupan kita bisa menjadi orang yang salah dalam bertindak. Hal yang pertama adalah saya ingin bahas mengenai tidak adil. Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak akan pernah adil bagi siapapun. Ditulis begini, Yohanes pasal 5 ayat 6. Dari ayat 5 aja. Yohanes pasal 5 ayat 5, 6 dan 7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepada orang yang lumpuh tadi, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini ada orang-orang berlomba mencari kesembuhan di kolam Bethesda itu. Yang terjadi adalah orang lumpuh, orang buta, orang bisu, orang tuli ngantri bareng, lihat bareng dengan apa yang terjadi di kolam itu, mendengar apa yang terjadi dalam kolam itu. Begitu kolam itu goncang, mereka lomba cari kesembuhan. Dan yang terjadi dari orang lumpuh ini adalah bagi dia hidup ini gak adil. Kenapa? Kalau orang tuli, dia masih bisa lihat, begitu goncang dia masih bisa lari. Orang yang buta, dia masih bisa pakai indera pendengarnya, begitu piak dikit aja, dia akan kejar itu suara air itu dan dia akan terjun. Kalau orang yang pincang, dia masih bisa lihat, dia masih bisa dengar, dia mungkin mendekat, dia mungkin bisa masuk dan berlomba. Tetapi untuk orang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara, bayangkan mereka bertanding dengan orang yang punya kelebihan untuk mendapatkan mujizat. Di mana orang ini berkata, aku sudah menunggu di sini lama, tetapi tidak ada satu orang pun yang menurunkan aku. Artinya apa? Dia lumpuh total dan butuh bantuan. Dan di sini yang namanya tidak adil dan mustahil itu ada pada orang lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini gak terjadi sama kita. Kita pikir, Pak, saya ini badannya sehat, Pak. Saya masih bisa jalan, Pak. Saya masih bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin secara fisik kita ini gak mengalami kelumpuhan, tetapi mungkin secara rohani. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang dengar siaran ini juga mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kelumpuhan fisik juga ada. Ada yang mengalami kelumpuhan profesi. Ada yang mengalami juga kelumpuhan dalam ministry atau pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kelumpuhan bisa terjadi dalam berbagai area kehidupan kita. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kelumpuhan itu ada penyebabnya.
Ada Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sekarang mengalami kelumpuhan, tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Bapak Ibu Saudara menunggu mujizat, tapi mujizat itu tidak kunjung datang. Ada beberapa hal yang membuat Bapak Ibu Saudara tetap dalam posisi yang namanya lumpuh. Penyebab pertama adalah terlalu percaya mitos. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 5 ayat 3 menuliskan di sini demikian, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Kalau goncangan air itu terjadi, mereka berlomba-lomba supaya mereka ini masuk pertama dan sembuh. Tulisan ini hanya ada di dalam Yohanes pasal 5 dan tidak ada di dalam Injil lain, bahkan dalam Alkitab lain Bapak Ibu Saudara. Dalam penulis-penulis yang lain. Artinya apa? Ini kisah minor. Kisah yang diangkat untuk menunjukkan bahwa pembuat mujizat itu adalah Yesus. Bukanlah kisah yang harusnya kita telaah dengan begitu panjang lebar. Yang ingin saya ceritakan gini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dari awal sampai akhir, kolam Bethesda ini hanya diangkat sekali. Dan mengenai apa yang terjadi, goncangan oleh malaikat pada air itu dan orang berlomba nomor 1 disembuhkan, itu hanya sebuah pengharapan yang palsu. Dan nyatanya di situ orang menanti-nantikan dan dengarnya dari kata orang, dari mitos. Demikian juga kita, seringkali kita ini lebih mengandalkan mitos kata orang, mengandalkan kesaksian-kesaksian daripada isi Alkitab sendiri. Zaman sekarang gereja sudah jauh sekali meninggalkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini jadi dasar hidup yang nomor 2, 3, 4, bahkan yang terakhir. Yang dicari apa? Perkataan hamba Tuhan. Yang dicari kesaksian. Yang dicari bahkan nubuat. Satu kali ada satu gereja manggil orang ini dikaruniai nubuat. Dan orang itu datang ngantri banyak sekali minta didoakan. Padahal Alkitab sudah memberikan Bapak Ibu Saudara itu panduan hidup yang kekal. Panduan hidup yang tidak mungkin salah. Hamba Tuhan bisa salah enggak? Bisa. Nubuat bisa salah enggak? Bisa banget, karena Alkitab katakan nubuat itu harus diuji dengan waktu. Yang kedua, mengapa kelumpuhan bisa terjadi dalam hidup kita dan kelumpuhan itu tidak kunjung sembuh? Karena kita terlalu banyak mengeluhkan keadaan kita. Yesus bertanya kepada orang lumpuh tersebut dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6b dikatakan demikian. Berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Wow, kalau ada orang datang sama saya, orang ini punya mobil bagus, kemudian mobil bagus ini mau dikasihkan saya. Mau gak mobilnya? Jawabannya apa? Oh, mau. Tapi lihat, seorang yang membawa mujizat, yang ingin diberi mujizatnya ingin diberikan, tetapi orang yang mau menerima mujizat itu justru menjawab demikian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, orang lumpuh ini tahu siapa Yesus dan dia menyebut kata Tuhan atau Tuan atau Kurios. Dan demikian dikatakan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Aneh, saat Yesus menawarkan sebuah kesembuhan, yang jadi jawaban orang ini bukanlah, ya aku mau Tuhan, jadilah seperti perkataanmu, maka aku sembuh. Enggak, tapi malah orang ini curhat sama Yesus. Yesus, orang lain jahat, gak adil. Aku lo lumpuh, gak ada yang peduli. Aku lo sakit, gak ada yang tilikin. Tuhan, aku ini nggak ada yang care sama aku. Harusnya saat Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan orang yang mengenal ini dengan kata Tuhan, dia harusnya, Tuhan, aku mau. Bapak Ibu Saudara, kelumpuhan kita bisa terjadi karena apa? Karena kita banyak komplain sama keadaan ini. Saya sudah bawakan dari tadi, hidup tidak pernah adil Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Ada orang yang sudah di atas, ada orang yang mulai dari bawah, ada orang yang mulai dari tengah. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Yang salah adalah persepsi kita bahwa keberhasilan, bahwa apa yang harus kita capai itu ditentukan oleh dunia. Tetapi harusnya kita ini mencapai apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Mengapa kelumpuhan bisa terjadi lama? Yang ketiga ini yang menarik. Merasa ada dalam kumpulan yang benar. Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan demikian. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Orang lumpuh ini dia pikir tempatnya udah benar. Ya kalau orang lumpuh ya kumpulnya sama orang sakit. Kalau orang yang timpang ya kumpulnya sama timpang. Kalau orang yang buta ya kumpulnya sama buta. Tuli sama tuli punya grupnya. Dia pikir kalau grupnya itu banyak udah pasti benar. Bapak Ibu Saudara, ini juga mengingatkan kita. Saat kita ada di gereja tetapi kita masih lumpuh. Kita masih mengalami banyak kendala, pergumulan. Jangan-jangan kita salah mendengarkan Injil. Karena Galatia pasal 1 ayat 9b dikatakan demikian. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 10 dilanjutkan tulisan Paulus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan pikir kalau kita dengar firman Tuhan itu pasti benar dikupasnya. Kalau orang dengar dari Injil Matius, kemudian orang memotivasi orang untuk memberikan persembahan, orang ditakut-takuti, diintimidasi, bukan dibangun relasinya dengan Tuhan. Jangan-jangan Injilnya beda Bapak Ibu Saudara. Karena Injil yang benar sudah dikatakan demikian. Satu Injil yang benar adalah Injil itu berkenan di mata Tuhan. Satu Injil yang tidak dimanipulasi. Satu Injil yang murni, yang membangun relasi antara manusia yang rusak akan dosa kepada penciptanya. Itulah Injil. Tahukah kenapa disebut Injil? Injil itu artinya kabar gembira. Saat orang punya perjanjian lama di semua agama dan mereka tidak mempunyai satu kabar gembira, yaitu bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang lahir di dunia ini sebagai bayi, mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga dan naik di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah Injil. Kita ditebus oleh darah anak domba. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Pak, bagaimana cara saya bebas dari kelumpuhan? Caranya adalah demikian. Yohanes pasal 5 ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat orang itu mendengarkan firman Tuhan yang murni, yang hidup, apa yang terjadi? Yohanes pasal 5 ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Coba bayangkan.